Roh Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus jamah. Engkau mengetahui setiap keadaan kami. Tuhan lawat. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan jamah pagi hari ini. Biar roh kami kembali menyala-nyala. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyala-nyala terus berharap kepada Tuhan. Tuhan juga lawat setiap kami yang sakit. Tuhan lawat. Tuhan lawat. Semua kelemahan tubuh, sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami perkatakan oleh darah Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, sakit penyakit kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Karena ibadah ini adalah milik-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Lembutkan setiap hati yang keras, terangi setiap hati yang gelap. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Biar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Biar mata kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Urapi setiap kami, khususnya juga urapi hamba-Mu. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Dan biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, kekasih Kristus. Terima kasih untuk WL, singer, seluruh pemain musik. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gembala. Bulan ini adalah bulan hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Wah, luar biasa. Dan temanya hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus diprogram. Roh Kudus itu sama apa ya? Sudah diprogram sama Bapa di surga, ya. Dia nggak bisa bekerja yang melenceng. Dia bekerjanya lurus, saudara. Dia mau bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau di luar itu Roh Kudus nggak berfungsi. Ya. Jadi kalau Roh Kudus dipakai untuk hal-hal yang lain nggak berfungsi. Tetapi kalau Roh Kudus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, Roh Kudus itu akan berfungsi. Ya. Jadi kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya hidup kita terus memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita ya, slide yang pertama. Selanjutnya. Yesaya 11 ayat 9 ya. Kita baca bersama-sama sampai ayat 10. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti apa? Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat 10. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Haleluya. Nah, ini kan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Tuhan punya proyek. Dan ini adalah proyeknya Tuhan. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apakah Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan? Amin. Ya, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Seluruh penduduk ini akan mengenal Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Enggak ada celah sedikit pun. Haleluya. Sebab itu
biar semua kita punya visi ini. Ada pemain keyboardnya tadi? Lagi Sopian ya? Lagi berdoa, mantap. Turun langsung, nggak apa-apa. Berarti kita nggak usah nyanyi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nubuat selanjutnya yang disampaikan Tuhan dalam Yoel. Kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 28, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29 dengan suara keras. 1, 2, 3. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kapan hari-hari itu? Hari-hari ini. Makanya kalau kita lihat ya kan pelayan-pelayan Tuhan yang semakin tua suka tidur, biarin aja. Karena memang akan mendapat mimpi. Bagaimana bisa mendapat mimpi kalau nggak tidur? Jadi kalau sebelahnya ada yang tidur, biarin. Dia lagi mau dapat mimpi. Nanti tanya mimpinya apa. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ya, ini yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu akan memakai kita. Kita itu murid-murid Yesus, ya. Taruna-taruna, anak-anak muda, orang-orang tua itu akan dipakai Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan Roh-Nya. Nah, dipenuhi Roh Kudus, ya. Itu adalah start, dimulai pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sebab itu Pentakosta adalah start, ya, waktu hari pertama gereja berdiri, dimulai waktu pencurahan Roh Kudus. Jadi kita akan dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu adalah start, kita akan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kita akan melakukan apa yang Roh Kudus mau, yaitu apa? Memuliakan nama Yesus. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan untuk mengobatin patah hati, ya, galau, kemudian apalagi tuh, ribut sama mertua gitu. Butuh roh, enggak saudara. Roh Kudus itu kita dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama slide selanjutnya. Waktu Yesus mulai dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini pemain keyboard, mantap. Minta kunci C. Kita harus punya visi, ya. Visi kita bareng, sama-sama. Visi seluruh orang percaya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi, Pak Ferdinand tahu lagu ini. Untuk negeriku, satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut bertelut menyembahmu. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Ini mulai semangat nih. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut kita bernubuat bersama-sama. Amin. Siap lidah mengaku Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku.
Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi kita berdoa. Lawatlah bangsa dan negeri. Fals sedikit gak apa-apa, diampuni. Nah, ini harus menjadi mimpi kita. Semua orang percaya Yesus harus punya ini. Ya, jangan hari gini gitu loh. Mimpinya itu masih hidupku Tuhan. Hidupku. Aku gak tahu arah Tuhan. Bagai layang-layang putus. Alah, itu masih dibaptis lagi yang begitu. Kita mesti tahu tujuan kita jadi Kristen adalah kita punya kerinduan, kita punya mimpi, kita punya tujuan hidup. Memberitakan Yesus kepada semua orang. Amin. Waktu kita memiliki tujuan hidup ini, Alkitab berkata gini, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, aku menyertai engkau. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan itu menyertai orang-orang yang punya tujuannya, punya rencananya, punya hatinya. Dan kita akan belajar ya. Matius 3:16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat selanjutnya ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Jadi Yesus dibaptis, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi selanjutnya setelah Yesus dibaptis dipenuhi Roh Kudus? Ayat selanjutnya Matius 14. Ayat 34 sampai 36 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di mana? Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka apa? Memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang apa? Sakit. Sakit badannya. Sakit dompetnya. Sakit keluarganya. Ya. Datang kepada Yesus. Dan ayat 36 kita baca bersama-sama. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang, katakan semua orang. Semua orang. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan semua orang. Semua orang. Gak ada yang tidak mengalami, semua orang yang menjamahnya. Menjamah apanya? Tangannya, menjamah kakinya, menjamah badannya, menjamah apanya? Jumbai jubahnya. Bukan menjamah tangannya, bukan menjamah kakinya, menjamah jumbai jubahnya. You know jumbai jubah? Semua kita pasti tahu yang namanya jumbai jubah. Jubah dari Tuhan Yesus. Yang paling ujung. Dipegang. Dan semua yang memegangnya menjadi sembuh. Apapun perkara, persoalan dalam hidupmu hari ini. Kalau engkau memegang jumbai jubahnya, masalahmu akan selesai. Amin. Mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berada saat ini Tuhan Yesus berada di surga. Penggantinya Tuhan Yesus siapa? Penggantinya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus naik ke surga. Pengganti Tuhan Yesus siapa di dunia ini? Roh Kudus. Oke? Pengganti Tuhan Yesus, Roh Kudus. Menolong kita. Menyertai kita ada dalam dunia ini. Setuju? Oke, setuju ya. Karena ini kebenaran firman. Kalau gitu, ujung jumbai jubahnya siapa? Ulang lagi. Roh Kudus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Penggantinya Tuhan Yesus siapa? Yang menyertai kita di dunia?
Roh Kudus. Oke, Roh Kudus pengganti Tuhan Yesus. Kalau gitu ujung jubahnya siapa? Ujung jubahnya siapa? Yang kelihatan, yang bisa dijamah hari-hari ini. Yang menjadi ujung jumbai Tuhan Yesus hari ini adalah gereja Tuhan, saudara dan saya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan mau memakai ini. Waktu ada orang datang ke tempat Pak Denis mau servis mobil. Orang ini sakit. Gak cuma mobilnya yang sembuh, tapi sakitnya juga sembuh. Karena kita adalah ujung jumbai Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan mengalirkan kesembuhan. Kita akan mengalirkan mukjizat. Kita akan mengalirkan kuasa dari surga. Untuk orang-orang di sekitar kita. Kayaknya pada gak yakin. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar bila roh turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara. Tenang aja. Bapak, Ibu, Saudara semua, Tuhan Yesus mau pakai hidup kita. Amin. Ada banyak orang akan diberkati, dipulihkan, melihat pekerjaan Allah melalui hidup kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta menjelikan mata yang buta. Katakan, jadikan hidupku dipenuhi, menyatakan. Amin. Kalau ada orang buta jangan lari, samperin. Aduk tanah. Terus melihat gitu. Prakteknya hati-hati ya. Kalau Tuhan Yesus kan keren. Nggak ada air. Cari lumpur nggak ada. Ngeludah dulu. Colok. Bukan infeksi, malah sembuh. Amin. Waktu kita tahu Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka virus cacar monyet yang hinggap kita, dia mati. Amin. Tetapi kalau kita nggak tahu rahasia ini dan kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup terus terintimidasi sama ketakutan, berdoalah mudah-mudahan nggak kena cacar monyet. Amin. Tapi saya berharap kita semua mengerti ini dan kita terus menyala-nyala dan kita terus mengejar Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya waktu Bapak, Ibu, Saudara semua tumpang tangan, mukjizat terjadi. Karena yang buat mukjizat bukan kita, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sebab itu gereja mula-mula, selanjutnya slide. Selanjutnya kita baca bersama-sama Kisah Rasul.
Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Alkitab berkata gini, ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 15. Kita baca bersama-sama sampai ayat 16. 1, 2, 3. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ya, bayangannya. Ayat 16. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem yang datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua tadi memegang jumbai Tuhan Yesus, semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, semua disembuhkan. Haleluya. Ini adalah fakta orang yang dipenuhi Roh Kudus. Murid-murid Kristus. Hidupnya penuh dengan kuasa. Amin. Hidupnya penuh kuasa. Katakan, hidupku penuh kuasa. Amin. Ini kebenarannya. Ini kebenarannya. Firman Tuhan itu kebenaran yang mutlak. Ini kebenarannya dan kita harus percayai dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya memegang jubah-jubahnya. Waktu Ci Ati mau ke pasar, ada orang lumpuh kena bayangan Ci Ati. Orang yang lumpuh itu sembuh. Kena bayangannya bos, sembuh. Hari-hari ini kita nggak mau kena bayangan orang kan, takut ketularan. Tapi sesungguhnya bayangannya aja, bayangan daripada Petrus menyembuhkan. Ada yang menjijikkan dari bayangan? Enggak ada. Tapi sapu tangan menjijikkan? Sapu tangan dipakai untuk apa? Sapu tangan dipakai untuk ngelap keringat, kalau batuk, itu saudara. Tapi sapu tangannya Paulus dipakai orang yang dipinjem, kemudian ditaruh orang yang sakit. Oh, sakit gak bisa bangun, sakit udah badannya kurus kering, gak ada harapan hidup. Ditaruh sapu tangan di atas kepalanya, bukan ketularan batuk, tapi orang yang sakit itu disembuhkan. Kalau ada orang yang sakit gak usah undang kau Denis, pinjem aja sapu tangannya. Amin. Kau Denis punya sapu tangan gak? Pinjem sini. Taruh. Sembuh saudara. Amin. Kayaknya masih gak percaya. Lihat kanan kiri kita katakan, kamu luar biasa. Amin. Kamu luar biasa. Amin. Sebab itu, mari kita punya kehausan, kerinduan untuk gini, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena memang harusnya, ini yang harus ada dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus berkata gini, satu-satunya yang ku kehendaki, satu-satunya. Gak ada yang lain, cuman mau mengenal kebenaran firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dia terus cari, waktu dia mendapatkannya dia percayai itu dalam hidupnya. Dan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Satu-satunya. Kenapa kita kerja? Kita kerja. Kenapa kita usaha? Kita usaha karena kita kerja, kita usaha. Kita punya aktivitas, kita berdagang. Kenapa? Karena kita mau membawa Roh Kudus ke orang-orang yang kita temui dalam dunia pekerjaan,
dunia usaha, dunia bisnis kita. Tuhan punya kepentingan untuk itu. Bagaimana kita bisa bertemu banyak orang kalau kita nggak punya kegiatan. Jadi Tuhan itu punya kepentingan untuk semua aktivitas kita. Ya, Pak Marco suka naik gunung. Ketemu banyak orang, nggak mungkin sejam tuh. Namanya temen naik gunung bareng, pasti lama. Beritakan Yesus. Beritakan Yesus. Itu tujuannya itu. Kalau mereka sakit doakan, tumpang tangan. Saya percaya waktu Pak Marco naik gunung itu setannya minggir semua. Karena roh yang di dalamnya Pak Marco lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Ini kebenarannya seperti itu. Kita bukan orang sembarangan. Kita adalah murid Kristus. Dan di akhir zaman ini, selalu Tuhan memakai muridnya untuk memuliakan namanya. Sampai bumi penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Haleluya. Saya rasa saya udah lewat waktunya. Pak Tony udah kasih kode terus. Ya. Mari kita, masih ada waktu atau habis sih? Masih? Oke, kalau masih, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Slide selanjutnya. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, Lukas 11 ayat 11. Meminta. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus apa? Meminta. Kita baca ayatnya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Kita baca 1, 2, 3. Bapa makanakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu dan ganti ikan. Ayat 12 kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Atau jika ia meminta telur akan memberikan kalajengking. 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan apa? Memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Apakah Bapa di surga pembohong? Apakah Bapa di surga pengulur-ulur waktu? Tentu tidak. Jadi kalau kita minta, Bapa di surga pasti memberikannya. Amin. Jadi jangan ragu minta, jangan puho ise. Minta aja. Gitu. Ya. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Jadi yang pertama meminta, yang kedua apa? Memiliki rasa. Kalau saudara itu pengennya nyembah Tuhan, pengennya dengar lagu rohani, pengennya itu dengar baca firman aja. Itu artinya gini, saudara sudah dekat dipenuhi Roh Kudus. Atmosfernya itu seperti itu. Kalau mau hujan pasti mendung. Amin. Selain mendung ada apa? Ada angin yang kencang. Ada tanda-tandanya. Kalau kita udah tanda-tanda tadi, senangnya kok saya dengar suara Tuhan ya? Kok senangnya saya menikmati hadirat Tuhan ya? Kok saya senangnya baca Alkitab ya? Itu udah dekat. Terus lanjut. Terus lanjut. Maka kita akan dipenuhi sama Roh Kudus. Minta, lapar dan haus. Hari-hari ini kita diprogram dari rumah. Ibadahnya sebentar aja. Jadi maunya cepat-cepat. Waktu Roh Kudus tak mau lawat besok aja. Kenapa? Waktunya udah habis. Jadi kadang kita ke gereja ini maunya cepat-cepat. Sejam, kemudian kita ke pasar. Takut apa? Kacang panjangnya habis. Jadi harusnya nggak begitu saudara. Harusnya kita, Roh Kudus lawat saya waktu ibadah. Saya mau menikmati, saya mau dipuaskan. Saya rindu hadirat-Mu. Jangan takut kehabisan boncis. Kenapa ke gereja pagi-pagi? Habis kebaktian ke pasar Pak. Wah sayurnya masih lengkap. Kalau telat dikit, habis Pak nanti ya kah. Jangan seperti itu.
Kita kebaktian nggak boleh buru-buru, cepet-cepet. Kalau cuma asal kebaktian ya silakan. Tetapi saya nggak mau kebaktian itu asal. Kita kebaktian, kita pengen ketemu sama Tuhan. Dan kita pengen dipuaskan sama hadirat Tuhan. Kalau belum puas nggak pulang. Puas terus. Harus selalu puas. Amin. Haleluya. Yang terakhir ini penting. Menjaga hidup dalam kekudusan. Amin. Bahasa roh itu bukan tanda dia dewasa rohani. Bahasa roh bukan tanda dia hidupnya kudus. Tetapi dibutuhkan hidup yang kudus. Untuk Roh Kudus mau memenuhi kita. Amin. Sebab itu kan banyak ya, ke gereja bahasa rohnya kenceng, habis gitu pinjem motor nggak balik motornya. Tapi bahasa rohnya kenceng, pakai didit, pakai laba, pakai dada, bener motor kita dada. Jadi maksudnya gini, jangan terperdaya dengan bahasa roh. Jangan terperdaya, itu karunia. Semua orang percaya memiliki itu, tetapi itu bukan jemaat di tempat ini. Jemaat di tempat ini ada menjaga hidupnya dalam kekudusan. Sehingga semakin hari semakin nyata kemuliaan Tuhan turun dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita doa bersama-sama. Saya undang seluruh pemain musik, singer. Haleluya. Sebentar kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus.